merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Fludarabin sering digunakan sebagai obat kemoterapi yang efektif karena kemampuannya memicu apoptosis pada limfosit. Namun, penggunaan fludarabin gemcitabine juga memiliki efek samping yang cukup serius, terutama menyebabkan imunosupresi. Kondisi ini membuat pasien lebih rentan terhadap infeksi, khususnya yang disebabkan oleh bakteri gram negatif. Untuk memahami dan merepresentasikan kondisi klinis ini dengan lebih baik, diperlukan model hewan yang dapat menggambarkan imunosupresi dan peradangan. Model ini harus mampu mencerminkan secara akurat efek imunosupresi yang diinduksi oleh fludarabin, sekaligus respon peradangan yang dipicu oleh LPS. Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi interaksi kedua proses tersebut secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan tikus jantan wistar yang telah melalui proses aklimatisasi selama 7 hari sebelum dimulainya intervensi. Setelah pengambilan sampel darah awal sebagai baseline, tikus diberikan fludarabin untuk menginduksi kondisi imunosupresi. Selanjutnya, injeksi LPS dilakukan guna menimbulkan inflamasi sistemik pada hewan percobaan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan pada hari ke-7 dan ke-14 untuk memantau perubahan yang terjadi selama periode penelitian. Pada setiap waktu pengambilan sampel, darah dianalisis untuk mengetahui jumlah total leukosit beserta komponennya, eritrosit dan indeks terkait, serta trombosit dan indeksnya. Selain itu, kadar enzim hati seperti SGOT dan SGPT juga diukur untuk memantau fungsi hati. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik menggunakan metode ANOVA. Data menunjukkan bahwa jumlah leukosit mengalami 2 fase perubahan dengan peningkatan pada hari ketiga akibat paparan LPS. Lalu penurunan tajam pada hari ke-7 setelah pemberian fludarabin dan akhirnya kembali mendekati normal pada hari ke-14. Jumlah eritrosit menurun pada hari pertama karena fludarabin, kemudian sedikit membaik pada hari ketiga. Pada hari ke-7, terjadi peningkatan MCV dan RDOB yang menandakan adanya stres pada proses pembentukan eritrosit. Parameter trombosit cenderung stabil, namun nilai PDW dan PLCR menunjukkan fluktuasi, khususnya penurunan pada hari ke-7 dan kenaikan kembali pada hari ke-14. Fungsi hati tercermin dari SGOT yang meningkat secara moderat hingga hari ke-7, sementara SGPT tetap stabil sepanjang periode pengamatan. Berdasarkan data dapat digambarkan mekanisme fludarabin dan LPS, yaitu fludarabin bekerja dengan menekan diferensiasi sel induk hematopoietik. Akibatnya produksi sel darah merah dan trombosit menjadi berkurang. Sementara itu, LPS memicu inflamasi akut dengan mengaktifkan neutrofil dan monosit. Ketika kedua mekanisme ini terjadi bersamaan, tubuh berada dalam kondisi imunokompromis yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Penelitian ini telah berhasil menciptakan model tikus fludarabin LPS yang merepresentasikan 3 fase utama, yaitu aktivasi inflamasi akut, nadir imunosupresi, dan pemulihan hematopoiesis. Model ini memperlihatkan perubahan signifikan pada berbagai parameter darah, seperti MCV, RDIW, PDIW, dan PLCR. Selain itu, dinamika leukosit dan granulosit juga terpantau. Dengan temuan ini, model tersebut menjadi alat yang sensitif untuk mempelajari mekanisme imunopatogenesis, studi infeksi bakteri gram negatif, inflamasi sistemik, serta toksisitas hematologi yang diakibatkan oleh kemoterapi.